Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Alawiyah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis ICT pada pembelajaran bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan pemahaman konsep IPS siswa kelas 5. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Kondisi seharusnya yaitu proses pembelajaran IPS menyenangkan dan literasi yang tidak membuat siswa terbebani. Karena ketika siswa senang, otomatis materi pun akan lebih mudah diserap oleh siswa. Tetapi untuk kondisi saat ini, ternyata lemahnya kemampuan pemahaman konsep siswa dalam literasi tersebut, literasi pembelajaran IPS, dan sedikitnya bahan ajar dalam proses pembelajaran. Untuk itu, diadakanlah solusi sebagai berikut, yaitu LKPD berbasis ICT atau Google Form menggunakan model pembelajaran RADEK. RADEK itu Read, Answer, Discuss, Explain, and Create. Jadi, siswa itu tidak hanya mengisi LKPD saja, tetapi belajar juga menggunakan metode yang menyenangkan. Otomatis siswa tidak akan berleha-leha dan siswa pun akan senang dalam literasi dan membacanya. Kan IPS itu kebanyakan materi dan bacaan-bacaan yang harus dipahami seperti itu. Kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengkaji proses pengembangan LKPD dengan menggunakan model pembelajaran RADEK berbasis Google Form. Yang keduanya untuk mengkaji kelayakan LKPD menggunakan model pembelajaran RADEK berbasis Google Form menurut ahli dan praktisi. Yang ketiganya untuk mengkaji respon siswa terhadap LKPD dengan menggunakan model pembelajaran RADEK berbasis Google Form yang dikembangkan. Dan yang terakhir untuk mengkaji peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPS dengan menggunakan LKPD yang digunakan. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian pengembangan R&D atau Research and Development yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk. Produk yang dihasilkan berupa LKPD menurut Sugiono dalam Syafaati 2017 menyatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya saya meneliti. Yang saya teliti itu di SD Negeri Panaruban, tepatnya di Kampung Panaruban, RT 05 RW 012, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Subjek untuk uji terbatas saya menggunakan 14 orang di kelas 5, dan untuk uji luasnya saya menggunakan 21 orang di kelas 5, 21 orang siswa ya di kelas 5. Instrumen dari penelitian R&D ini memuat tes dan non-tes. Untuk tesnya saya menggunakan soal tes, pre-test dan post-test. Untuk pre-test saya berikan ketika pertama kali bertemu dengan siswa, setelah saya membuka pembelajaran, lalu memberikan stimulus kepada siswa, memberikan ice breaking juga agar tidak tegang. Lalu saya berikan soal pretest. Nah, setelah itu kita memiliki hasilnya, lalu setelah hasilnya keluar kita telaah, dan setelah kita telaah kita memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa dengan cara kita memilih model pembelajaran yang tepat. Nah, setelah itu beberapa kali pertemuan lalu kita berikan post-testnya. Untuk non-testnya saya ada wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Wawancara itu saya mewawancari guru kelas 5, observasinya kita juga ke SD
yang sama, lalu angketnya kita ke angket guru dan siswa juga, lalu dokumentasi. Berikut adalah hasil penelitian yang saya lakukan di SD Panaruban. Yang pertama ada studi pendahuluan dulu, jadi saya melihat dulu apa yang kurang, apa yang diperlukan oleh siswa dengan saya mewawancarai beberapa guru. Lalu setelah itu perencanaan produk. Saya merencanakan produk untuk membuat produk yaitu LKPD berbasis ICT. ICT-nya itu Google Form. Pengembangan produk awalnya saya mengembangkan produk awal itu kan menggunakan metode pembelajaran Radek. Lalu ada revisi. Kenapa ada revisi? Karena saya memasukkan video awalnya. Ternyata seharusnya karena itu model pembelajarannya Radek, jadi kita harus lebih ke membaca daripada menonton. Meskipun menonton dan membaca itu sama-sama literasi begitu. Setelah direvisi ada validasi produk, lalu kita ke uji coba lapangan terbatas yang menggunakan sampel 14 siswa, dan setelah itu uji coba lapangan luas yang menggunakan sampel 21 siswa. Setelah itu adalah hasil produk yaitu LKPD berbasis Google Form, berbasis ICT menggunakan Google Form yang sesuai dengan model pembelajaran Radek, seperti itu. Berikut ini adalah pengembangan LKPD berbasis ICT-nya. Di sini ada tujuannya dulu, kita paparkan apa tujuan dari pembelajaran, lalu ada kegiatan membacanya. Setelah itu kita ada diskusi, ada explain juga, lalu ada create. Kita membuat sesuatu dari apa yang telah kita baca tadi, begitu. Untuk kelayakan produk LKPD-nya, yang pertama ada validasi dari ahli media mendapatkan 89%, lalu ahli materi 92%, dan ahli praktisi 83,75%. Lalu untuk respon siswanya, pada saat uji terbatas persentasenya 86%, lalu saat uji luas 87%, hanya berselisih 1% saja. Berikut ini ada nilai rata-rata pretest dan posttest, uji terbatas serta uji luas. Ketika uji terbatas kita mendapatkan NG-nya 0,70, serta untuk uji luasnya kita mendapatkan NG-nya itu 0,76, yang berarti peningkatan pemahaman konsep IPS-nya mulai meningkat, tetapi tidak banyak, hanya berselisih sedikit saja, seperti itu. Untuk kesimpulannya, adanya produk berupa LKPD berbasis ICT Google Form ini memiliki kelayakan produk hasil ahli media 89%, ahli materi 92%, dan ahli praktisi 83,75% dengan kriteria sangat baik. Untuk respon siswa dalam uji coba terbatas memperoleh 86%, sedangkan dalam uji luas memperoleh 87%. Penggunaan LKPD berbasis ICT ini dalam uji coba terbatasnya memperoleh NG 0,70, dan dalam uji coba luasnya memperoleh 0,76, yang berarti LKPD ini layak untuk dipakai di dalam pembelajaran. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari penelitian saya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.